Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan penerapan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dan keamanan hasil CT scan di rumah sakit. Dari kelompok kami ada beberapa anggotanya, yaitu ada Muhammad Rohman Liulin Nuha dengan NBI 14621000230. Untuk yang kedua ada Muhammad Santriko dengan NBI 14621000192. Untuk selanjutnya ada Muhammad Gamar Syahdan dengan NBI 14621000127. Untuk berikutnya ada Muhammad Syahrul Gunawan dengan NBI 14621000009. Dan terakhir saya sendiri yaitu Agung Hidayatullah dengan NBI 14621000022. Untuk pertama-tama kita akan menjelaskan latar belakang dulu. Untuk latar belakang tersebut akan dimulai presentasikan mulai dari Saudara Gamar, silakan. Baik untuk latar belakang, yaitu hasil CT scan merupakan salah satu data medis yang sangat penting dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien. Keandalan dan integritas data ini harus dijaga karena kesalahan dan gangguan dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal, termasuk diagnosis yang salah dan pengobatan yang salah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, data medis kini disimpan dan dipertukarkan secara elektronik sehingga rentan terdapat ancaman seperti pemalsuan, kerusakan, dan akses tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. S3 2018. Penggunaan sistem keamanan data medis rumah sakit dapat mengganggu hasil CT scan. Risiko ini semakin diperburuk dengan meningkatnya serangan cyber di sektor layanan kesehatan yang menargetkan data sensitif untuk keuntungan finansial atau tujuan jahat lainnya. Coventry dan Brandley tahun 2018. Mengatasi ancaman ini memerlukan penerapan teknik keamanan data yang efektif, termasuk enkripsi. Enkripsi RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang diterima secara luas untuk melindungi data sensitif. Algoritma ini menggunakan pasangan kunci publik dan privat untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, memastikan keaslian dan kerahasiaan informasi. Saling 2020 dengan menerapkan enkripsi RSA pada data pemindahan CT, rumah sakit diharapkan dapat mencegah pemalsuan, melindungi data pasien, dan menjaga reputasi institusi. Dua, metode yang diusulkan. Metode yang akan digunakan adalah algoritma kriptografi RSA. Kriptografi RSA singkatan dari Reverse Samir Agreement dan adalah algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan dua kunci berbeda untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kunci yang disebarkan adalah kunci publik, sedangkan kunci yang dirahasiakan adalah kunci privat. 2.1 XPHP sebagai tampilan dan processing. 1. Proses generate key using RSA. Proses generate key using RSA bertujuan untuk menghasilkan pasangan kunci publik dan privat yang digunakan dalam sistem keamanan data. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data atau memverifikasi tanda tangan digital. Sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi atau membuat tanda tangan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Sandriko. Baik, saya akan melanjutkan. Eh, untuk selanjutnya adalah formulir untuk penandatangan digital gambar PNG Grayscale. Di sini adalah kita menggunakan dataset yang menggunakan gambar dari Grayscale ya. Nah, di sini ada kode, ini adalah formula HTML untuk memungkinkan pengguna untuk menandatangani file gambar PNG Grayscale. Menggunakan kunci privat dengan elemen seperti ini dan digunakan untuk mengunggah gambar dengan format PNG.
Sementara elemen text area itu digunakan untuk memasukkan kunci privatnya ya, untuk penertanganan. Nah, tombol submit untuk checking image, terus memulai proses penertanganan ketika formulir dikirimkan. Dan untuk memastikan bahwa file gambar dapat diunggah. Oke, untuk ketiga adalah verifikasi tanda tangan digital. Kode ini adalah formulir HTML dan memungkinkan pengguna untuk memverifikasi tanda tangan digitalnya pada gambar PNG. Pengguna dapat mengunggah file gambar PNG menggunakan elemen seperti itu dan memasukkan kunci publik dengan verifikasi tanda tangan atau teks areanya, terus tombol submit menilai verifikasi image digunakan untuk memulai proses verifikasi saat formulir dikirimkan dan atributnya seperti itu dan memastikan bahwa gambar yang diunggah dapat dikirim ke server ya. Lakukan verifikasi menggunakan kunci publik. Terus selanjutnya adalah koneksi database. Nah, di sini untuk pembuatannya, ini untuk pembuatan database untuk connectionnya ke MySQL server lokal menggunakan SAM atau menggunakan Laragon. Koneksi ini memungkinkan aplikasi PHP untuk berinteraksi dengan database. Oke. Selanjutnya akan diterangkan oleh Rohman. Baik, untuk yang kelima yaitu konfigurasi untuk pembuatan pasangan kunci RSA di PHP. Yang pertama yaitu variabel config, yang dimana ia adalah array yang berisi pengaturan hasil pasangan kunci RSA yang menggunakan OpenSSL di PHP. Pengaturan ini yang pertama adanya penggunaan algoritma hash SHA-256 dengan Giges algorithm nilainya 256 SHA-256. Untuk panjang kuncinya yaitu 2048 atau private key bits. Kemudian tipe kunci adalah RSA dengan private key type OpenSSL key type RSA. Untuk lokasinya atau yang terakhir itu adalah config, itu berada di dalam path C Laragon bin Apache httpd 2.4.54 win64 dan seterusnya. Ini adalah bagian terpenting karena pada bagian tersebut digunakan untuk konfigurasi dengan RSA. Kemudian yang keenam yaitu penyematan metadata ke dalam file gambar. Fungsi ini digunakan untuk menyematkan atau embed ke dalam gambar. Yang pertama yaitu image underscore path yang menunjukkan lokasi file gambar asli yang akan diberi metadata. Kemudian yang kedua yaitu output path atau lokasi gambar output dari gambar yang telah disemati oleh metadata tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metadata, yaitu data meta yang ingin disematkan ke dalam gambar, seperti informasi tentang gambar atau kunci kriptografi. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan informasi tambahan ke dalam file tanpa mempengaruhi visualnya. Misalkan menambah tanda tangan digital seperti yang kita lakukan saat ini, atau waktu pengambilan gambar atau informasi lainnya yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung Hidayatullah. Baik, untuk yang ketujuh itu validasi metadata dalam file gambar PNG, yaitu yang di mana merupakan bagian dari script PHP yang digunakan untuk memeriksa keberadaan metadata dalam sebuah file gambar kemungkinan berformat PNG. Yang ada di bawah itu terdapat gambar txt metadata per 0, yaitu menggunakan fungsi strops jika string tersebut tidak ditemukan. Maka session akan diatur menjadi false yang menandakan bahwa metadata tidak valid atau tidak ada dalam gambar. Untuk yang kedelapan yaitu validasi kunci RSA dengan PHP, yaitu fungsi validate RSA sendiri yaitu dalam kode PHP digunakan untuk memvalidasi apakah sebuah kunci RSA baik kunci publik maupun kunci privat. Fungsi ini menerima dua parameter. Ada sky yang merupakan string berisi kunci RSA dan tab yang menentukan jenis kunci. Berdasarkan jenis kunci, fungsi menggunakan optional key, get private, dan juga get public untuk memeriksa validasi kunci publik yang
Untuk privat, memeriksa validasi privat. Jika validasi gagal, untuk memeriksa validasi kunci publik jika validasi gagal. Fungsi akan menghentikan eksekusi program dan menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa kunci RSA tersebut tidak valid. Untuk yang 9 selanjutnya akan dilanjutkan oleh gambar. Oke, untuk yang ke-9 yaitu pembuatan tanda tangan digital dengan RSA dan SHA 256. Yaitu kode di bawah ini membuat tanda tangan dengan digital menggunakan kunci privat RSA dan algoritma SHA 256. Tanda tangan kemudian, hmm, sorry, kunci privat dimuat dengan option SSL, PG, get privat, dan tanda tangan dibuat dengan OpenSSL sign menggunakan hasil yang diberikan. Jika proses gagal, skrip dihentikan dengan pesan kesalahan. Kode ini diubah tanda tangan digital menjadi format base64 dan menyimpan dalam variabel signature base64. Kemudian tanda tangan yang telah dikodekan dan hash yang terkait digabungkan dalam format string metadata. Metadata ini digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti data dan tanda tangan digital guna memastikan keaslian dan integritas data. Base64 adalah metode encoding yang mengubah data biner menjadi teks berbasis ASCII, sehingga dapat dengan mudah dikirim atau disimpan di sistem yang hanya mendukung teks. Untuk yang ke-10 itu verifikasi keaslian gambar dengan kunci publik, yaitu fungsi verifikasi image digunakan untuk memverifikasi keaslian sebuah gambar menggunakan kunci publik RSA. Fungsi ini memeriksa validasi kunci publik dengan memanggil validate RSA key dan kemudian mengekstrak metadata dari gambar menggunakan fungsi ekstrak metadata. Metadata ini biasanya berisi informasi seperti hash dan tanda tangan digital yang diperlukan untuk proses verifikasi. Berikut adalah gambar berupa codingannya. Untuk yang ke-11 mungkin akan dilanjut oleh Saudara Santriko. Baik, saya akan meneruskan. Untuk ke-11 adalah pemrosesan dan pemisahan metadata. Kode ini memproses metadata yang berisi hash dan tanda tangan digital dipisahkan oleh tanda sebuah garis. Itu adalah fungsi exploit pertama digunakan untuk membagi metadata menjadi bagian-bagian terpisah berdasarkan tanda seperti itu. Setiap bagian kemudian dipisahkan lagi dengan tanda sama dengan untuk mendapatkan pasangan kunci dan nilai yang kemudian disimpan ke array parse metadata. Nah, demikian metadata berproses dengan proses yang lebih mudah seperti mendapatkan nilai hash dan tanda tangan secara terpisah. Berikutnya, untuk nomor 12 adalah validasi keberadaan hash dan tanda tangan. Kode ini memeriksa apakah elemen hash dan signature ada dalam array parse metadata yang telah diproses sebelumnya. Jika salah satu kedua elemen tersebut tidak ada, script akan mengatur session verify yang menjadi false, menandakan bahwa metadata tidak valid atau tidak lengkap. Alternatifnya, eksekusi dapat dihentikan dengan menampilkan pesan kesalahan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa metadata yang diperlukan untuk verifikasi ada dan lengkap sebelum melanjutkan proses lebih lanjut. Dan untuk 13 adalah proses verifikasi tanda tangan digital gambar. Kode ini bertujuan untuk memverifikasi tanda tangan digital pada gambar, nilai hash, dan misalnya itu diambil dari metadata yang diparsing sebelumnya tanda tangan dalam format base64 ya. Dikodekan menggunakan base64 code. Kemudian hash gambar yang sebenarnya dihitung dengan memanggil fungsi hash scale image. Untuk mendapatkan hash gambar saat ini, kunci publik yang digunakan untuk verifikasi diambil dengan OpenSSL. Oke, get public. Selanjutnya, fungsi OpenSSL verify digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital dengan membandingkan hash yang disimpan dan tanda tangan ini dikodekan menggunakan algoritma SH256 ya, dan kunci publik memastikan integritas dan keaslian gambarnya. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohman. Baik, yang ke-14 yaitu menyimpan hash dan tanda tangan ke database. Fungsi save_db digunakan untuk menyimpan hash dan signature.
gambar ke dalam database. Fungsi ini untuk mempersiapkan pernyataan SQL menggunakan conprepare, yaitu tabel menyisipkan data ke dalam tabel image, kemudian bin param atau mengikat parameter, kemudian $hash dan $signature ke dalam query. Kemudian setelah itu execute dengan tipe string, jadi dipastikan untuk tipenya yaitu string, dan kemudian di execute, lalu ditutup dengan close. Kemudian 15, proses pengolahan formulir untuk penandatanganan, verifikasi, dan pembuatan kunci RSA. Kode ini menangani pengolahan data formulir yang diterima melalui metode POST. Terdapat 3 skenario. Yang pertama yaitu penandatanganan gambar. Jika pengguna mengklik tombol Seek Image, maka sistem memeriksa apakah gambar diunggah dengan benar. Kemudian gambar tersebut ditandatangani menggunakan kunci privat yang telah diberikan dan disimpan dengan nama signed_image dan png. Yang kedua, verifikasi gambar. Misalkan pengguna memilih untuk memverifikasi gambar, maka sistem akan memeriksa keberadaan gambar yang diunggah dan memverifikasinya dengan keasliannya, apakah dengan kunci publik apakah itu asli atau bukan. Kemudian pembuatan kunci RSA. Jika pengguna memilih untuk menghasilkan pasangan kunci atau RSA, maka sistem akan memanggil fungsi generate case untuk menghasilkan kunci private dan public. Kemudian setiap proses ini juga mengelola sesi untuk menunjukkan status keberhasilannya. Misalnya session check-in dan session generate case sebagai berikut. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Gambar. Selanjutnya yaitu 16, notifikasi interaksi menggunakan Suite Alert 2 untuk status proses. Kode ini menggunakan Suite Alert 2 untuk menampilkan notifikasi interaktif kepada pengguna berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan dalam formulir. Ada 3 kondisi utama yang memicu notifikasi, yaitu pembuatan kunci RSA. Jika kunci publik dan kunci privat berhasil dibuat, pengguna akan menerima notifikasi sukses dengan pesan public key and private key has been generated. Penandatanganan gambar. Jika gambar berhasil ditandatangani, notifikasi akan menampilkan pesan image has been signed. Verifikasi gambar berdasarkan hasil verifikasi gambar. Jika tanda tangan valid dan data cocok, pengguna akan menerima notifikasi sukses. Jika hash tidak cocok, meskipun tanda tangan valid, akan ada peringatan. Jika tanda tangan tidak valid, notifikasi kesalahan akan muncul. Jika verifikasi gagal, pengguna akan diberitahu dengan notifikasi kesalahan. Notifikasi menggunakan parameter seperti timer untuk otomatis hilang setelah beberapa detik dan timer progress bar untuk menampilkan indikator waktu. Setelah notifikasi ditampilkan, sesi yang terkait dengan proses tersebut dibersihkan menggunakan unset. Untuk selanjutnya yaitu hasil eksperimen dan analisis. Hub ini akan memaparkan hasil eksperimen yang dilakukan untuk mengimplementasikan algoritma RSA dalam memastikan keaslian dan keamanan data hasil CT scan. Penjelasan mencakup proses teknis, ilustrasi hasil, serta analisis dari setiap tahap pelaksanaan eksperimen. 3.1 yaitu aktivasi Laragon dan konfigurasi awal. Gambar pertama menunjukkan langkah awal untuk memulai eksperimen, yaitu membuka Laragon dan mengaktifkan server lokal. Dalam progres ini, Apache dihidupkan sebagai web server serta SSL diaktifkan untuk memastikan koneksi aman. Aktivasi Laragon menjadi langkah penting karena menyediakan
lingkungan pengembangan yang mendukung aplikasi berbasis PHP dengan fitur kriptografi RSA. Tampilannya seperti ini. Yang kedua yaitu pembuatan dan pengelolaan database. Langkah berikutnya adalah mengakses phpMyAdmin untuk membuat dan mengelola database yang digunakan dalam eksperimen. Pada gambar kedua, terlihat tampilan login dan struktur database yang telah dibuat. Database ini dirancang untuk menyimpan metadata berupa tanda tangan digital, hash gambar, serta pasangan kunci RSA. Struktur yang rapi dan pengaturan yang benar memastikan kelancaran proses penyimpanan dan pengambilan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Santrik. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah antarmuka aplikasi webnya adalah ini adalah untuk satu generate pasangan kunci RSA menggunakan pengguna dapat menghasilkan kunci privat dan publik yang digunakan untuk proses penandatanganan dan verifikasi. Nomor 2 adalah penandatanganan gambar PNG, formulir unggahan tersedia untuk gambar grayscale berformat PNG. Dan nomor 3 adalah verifikasi tanda tangan digital. Ya. Proses ini memungkinkan pengguna memverifikasi keaslian gambar yang telah ditandatangani. Ini adalah gambar desain untuk dari tampilan webnya. Dapat generate case using RSA ya, dan untuk site in grayscale PNG-nya untuk memasukkan gambar PNG, dan itu adalah private key dimasukkan di situ, dan untuk segment image-nya. Selanjutnya adalah proses generate kunci RSA. Gambar berikut adalah menampilkan hasil pembuatan pasangan kunci RSA ya, dengan algoritma RSA. Kunci privat digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Terus kunci publik itu digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital. Nah, proses ini menggunakan library OpenSSL dengan pengaturan keamanan seperti panjang kunci 248 bit dan algoritma hash. SSL-nya 25. Ini adalah tampilan ketika mengenerate kunci RSA-nya. Nanti bakalan keluar private key-nya dan public key ini disimpan untuk dilakukan penandatangan digital untuk selanjutnya. Selanjutnya saya akan diteruskan oleh Rohman. Baik, 3.5 yaitu penandatanganan gambar PNG grayscale. Pada gambar selanjutnya terlihat proses unggahan gambar grayscale dalam format PNG. Untuk dilakukan penandatanganan digital setelah kunci private key dimasukkan dan tombol save image diklik atau ditekan. Next. Nah, jadi gambar ini adalah merupakan contoh ketika menginputkan image ke dalam site grayscale PNG, kemudian memasukkan juga private key-nya. Kemudian kita mengklik send image. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti di bawahnya, yaitu image successfully saved. Next. 3.6 verifikasi tanda tangan digital. Jadi pada bagian ini digunakan untuk memverifikasi gambar yang telah kita send image tadi. Next ke gambarnya, Mas. Nah, kita menginputkan atau memasukkan gambar segment underscore image atau outputnya. Jadi di sebelumnya tadi kan ada download image. Nah, itu kita download terlebih dahulu. Kemudian kita inputkan ke dalam verifikasi segment image ini. Jadi untuk memverifikasi gambar yang telah diproses tadi. Dan juga tidak lupa dengan public key-nya. Jadi selain output gambar tadi juga dengan public key. Kemudian kita klik verify image. Jika itu benar, jadi public key benar dan juga image benar, maka akan muncul notif dengan signature is valid and data match. Next.
Baik, silakan Mas Agung. Baik, untuk 3.7 yaitu verifikasi dengan kunci publik yang salah, yaitu gambar tambahan menunjukkan situasi ketika kunci publik yang digunakan untuk memverifikasi gambar tidak sesuai dengan pasangan kunci privat. Dalam kasus ini, sistem akan memberikan notifikasi signature is invalid yang mengindikasikan bahwa verifikasi gagal. Hal ini menegaskan bahwa hanya kunci publik yang benar yang dapat memvalidasi keaslian gambar. Berikut adalah contoh gambar ketika signature is invalid. Untuk 3.8 yaitu perbandingan gambar sebelum dan sesudah ditandatangani, yaitu menunjukkan perbandingan antara gambar asli sebelum proses penandatanganan digital dan gambar setelah tanda tangan digital disematkan, yaitu berupa ini ada beberapa, yaitu yang setelah disematkan ada beberapa kode yang di belakang gambar. Untuk yang belum disematkan itu tidak ada kode di belakang gambarnya. Untuk yang ke 3.9 penyimpanan metadata ke database. Untuk yang ke 3.10 yaitu analisis hasil. Untuk kesimpulan dari semua ini yaitu berdasarkan hasil eksperimen dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma RSA pada data hasil CT scan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap keaslian dan integritas data berikut. Berikut beberapa poin yang penting, yaitu yang pertama keaslian data terjamin, kedua keamanan metadata, ketiga sistem yang mudah dioperasikan, keempat pencegahan manipulasi data, kelima perlindungan terhadap kesalahan verifikasi, keenam integritas visual data medis tetap terjaga. Untuk sekian presentasi laporannya. Untuk demo, silakan Saudara Muhammad Sarul Gunawan untuk demonya. Oke, terima kasih Bapak Agung. Saya pindah share-nya terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat share saya secara full screen? Oke, terlihat. Oke, oke. Untuk data eh, kita mengambil dari dataset di Kaggle yaitu chest CT scan, di mana di situ ada beberapa image, yaitu image untuk training data sebenarnya. Cuma kita ambil saja beberapa, ya ada untuk learning CNN ini. Jadi ada folder test, train, dan valid. Kita ambil saja beberapa image. Saya sudah mengambil dan menaruh di foldernya, yaitu di data di sini. Nah, di sini adalah CT scan-nya, yaitu ada beberapa gambar. Sebelum itu, kita cek dulu saja di sini. Open with, kita pakai Notepad. Nah, kita lihat di sini, di bagian akhir, page. Di sini tidak ada metadata yang tersimpan ya. Oke, mari kita coba untuk memberikan tanda tangan di dalamnya. Oke, pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu generate case terlebih dahulu. Maka akan memunculkan yaitu private key dan public key. Kita copy keduanya. Lalu setelah itu coba kita refresh lagi, lalu kita sign image-nya atau menandatangani gambarnya. Kita pilih saja folder di mana kita menyimpan tadi. Saya copy aja ya, langsung saya paste di sini. Nah, kita ambil saja salah satu saja seperti ini. Lalu kita masukkan private key di bagian kolom di sini. Lalu sign image. Jika berhasil, maka akan tampil yaitu image successful signed. Nah, di sini dia sebenarnya menyimpan
di bagian di sini di Signed Image, tapi kita bisa juga mendownloadnya di sini. Maka kita download. Nah, di sini Signed Image 1 PNG. Kita cek aja di bagian download. Kita lihat di downloads. Kita open with Notepad. Apa yang akan terjadi? Maka di bawah akan ada yaitu metadata. Nah, ZTXT metadata. Nah, di sini dia sudah terkompres. Maka hasilnya seperti ini. Ada di bagian akhir ya. Lalu di bagian sini server ada SQL, maka dia akan menyimpan hash dan signaturnya seperti berikut. Nah, ini di 2025 barusan ya. Oke, kita coba untuk verify signetnya. Kita coba masukkan gambar tadi di download ini. Di open, maka lalu masukkan public key. Verify. Maka akan tampil pop-up sukses seperti berikut dan ada juga di sini. Lalu bagaimana ketika semisal gambar biasa tidak ada segment image-nya, kita coba. Saya coba ya. Sorry. Verify. Nah, tidak ada terjadi apa-apa karena tidak ada gambarnya. Lalu kita coba generate lagi RSA. Kita copy aja public key-nya. Bagaimana ketika public key yang lain dipakai untuk verify. Kita choose filenya, lalu kita choose yang sudah desain. Open, lalu paste di sini. Klik verify. Signature is invalid. Karena yaitu public key-nya berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Kunci tersebut harus saling terhubung dari private key dan public key. Oke, sekilas untuk demo dari program yang kita buat dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Agung Hidayatullah. Silakan. Pak Agung, masih mic-nya belum di-on. Mohon dinyalakan dahulu, Mas Agung. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih ya untuk Saudara Muhammad Syahrul. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.